Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Mudah-mudahan apapun aktivitas yang sedang kita kerjakan, semua diberikan kemudahan, kelancaran. Kita yang menjalaninya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita terjebak dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, sering banget kan, ya kan? Kalau misalkan kita suka bilang, ya enaknya teman kita yang ini, oh enaknya teman kita yang itu, dia sudah mapan, dia sudah punya penghasilan, dia sudah sukses, sementara kita begini-begini aja. Ya, perlu memang membandingkan, cuma ketika kita membandingkan diri kita malah untuk merendahkan diri kita sendiri, ini yang salah, ya kan? Justru sebaik-baik kita membandingkan apa yang membuat kita terpacu untuk bagaimana sih. Karena sejatinya memang setiap orang punya potensi yang sama untuk bisa mencapai sesuatu. Jadi kalau misalkan kita melihat teman kita berhasil atau mendapatkan pencapaian yang luar biasa, itu harusnya yang kita tanamkan ke dalam diri kita adalah, oh dia bisa, kayaknya gue juga bisa. Sehingga seberapa usaha, seberapa keras usaha yang bisa kita lakukan. Karena ketika teman kita atau orang lain mencapai sesuatu, tentu ada proses yang dia lewati. Nah, proses ini yang harus kita ulik, proses ini yang harus kita benar-benar bisa pelajari, sehingga kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita. Ya mudah-mudahan kita mengikuti prosesnya, kita mempelajari cara dia mencapai tadi, kita pun bisa ikut berhasil, ikut bisa mencapai sesuatu yang mungkin menurut atau berdasarkan versinya kita, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan terjebak dengan membandingkan yang malah membuat kita menjadi ya orang-orang yang akhirnya memenuhi kehidupannya dengan mengeluh, dengan kekurangan, perbatasan, tidak puasa. Jadilah orang yang sebaliknya, membandingkan malah untuk memacu diri supaya bisa lebih maju lagi, sehingga bisa memanfaatkan benar-benar potensi yang Tuhan kasih pada kita tadi. Ya kita nggak punya waktu deh rasanya untuk mengeluh, nggak punya waktu rasanya untuk berhenti ataupun istirahat, karena kita meyakini bahwa ketika ada orang bisa, gue yakin gue pun bisa melakukan itu. Ya karena sesuatu itu sangat mungkin untuk bisa kita capai. Ya, tergantung bagaimana kita memilih dan memutuskannya tadi. Contoh sederhananya gini, saat kita lihat ada orang yang bisa terbang ke bulan, sejatinya yang terbang ke bulan itu siapa? Manusiakah, orangkah? Ketika dia masih sama mungkin statusnya dengan kita, masih sama-sama manusia juga, artinya ada kemungkinan besar kita pun bisa seperti itu. Ya, logika sederhananya seperti itu. Cuma kan pertanyaannya, untuk saat ini kita tidak sedang berada dalam proses yang dia lakukan. Bukan tidak mungkin. Ya, artinya ketika kita mau benar-benar mengikuti jejaknya tadi dan kita benar-benar pengen terbang ke bulan tadi, artinya kita harus mengambil langkah apa nih yang bisa mengantarkan gua bisa terbang juga ke bulan. Oh, gua harus memutuskan, memilih, gua harus sekolah ke bagian ini. Ya kan? Gua harus jadi ini, gue harus mengarah ke bagaimana bisa jadi astronot sehingga akhirnya gue bisa dapat giliran untuk bisa berangkat ke bulan. Nah ini kan pun bentuk keputusan, artinya apapun yang dicapai orang, apapun yang dicapai manusia, kita pun bisa mencapainya, tergantung keputusan yang kita ambil. Ya, saat kita pengen jadi guru bahasa Indonesia mungkin, ya kan, tentu yang harus kita lakukan adalah kita cari caranya, kita belajar mengarah ke bagaimana cara menjadi guru bahasa Indonesia. Ya. Tolak belakang atau enggak mungkin atau akan jadi mustahil kita menjadi guru bahasa Indonesia tadi,
ketika kita malah memutuskan untuk belajar hal lain. Kira-kira seperti itu. Jadi yang membuat batasan, yang membuat pencapaian kita itu terasa atau keinginan kita terasanya nggak mungkin, tergantung bagaimana kita memutuskan proses mana yang mau kita ambil. Makanya penting ketika kita memutuskan satu tujuan atau keinginan, ya, atau kita tadi yang gue bilang kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, penting banget untuk mengurai prosesnya, mengurai caranya, mengurai jalannya, sehingga kita berada di jalur yang benar untuk melangkah ke apa yang kita impikan tadi. Jadi buang batasan, buang kelemahan, buang kekurangan yang kita rasakan selama ini. Kita bisa mencapai banyak hal. Kita bisa mencapai apapun yang menurut orang mungkin yang di luar sana nggak mungkin. Ya. Mungkin nggak mungkin itu bukan ranahnya kita. Selagi kita bisa mengurainya dengan logika dan kita mengarah untuk pertumbuhan diri kita ke arah yang kita inginkan tadi, semua akan jadi mungkin. Cuma balik lagi, ya kan? Kalaupun akhirnya ketika kita sudah mengurai proses yang orang-orang yang sukses di luar sana, kita urai, kita melakukannya, kita rasa sudah maksimal, kita rasa sudah keras, tapi pada kenyataannya akhirnya kita nggak seperti mereka. Nah ini ya perlu dikoreksi lagi, bahwa akan muncul banyak pertanyaan, ya. Pertama, salah satunya mungkin apakah kita udah sekeras dia melakukannya, apakah kita sudah semaksimal dia menjalankannya, atau masih banyak hal yang kurang yang nggak persis sama dengan yang dilakukan, sehingga ya wajar kalau ketika kita melihat hasilnya terasa berbeda. Ya, saya perlu dikoreksi. Intinya tiap kita nih bisa melakukan apapun, cuma balik lagi ke dalam diri kita. Bukan tergantung yang di luar, tapi tergantung diri kita sendiri. Kita memutuskan untuk mengarah ke jalan yang kita inginkan, tinggal jalan aja. Jangan pedulikan yang lain. Ya, jangan pedulikan mungkin nggak mungkin. Ya, setiap kita melakukan perjalanan, kita melakukan usaha, itu akan ada hasil. Ya, balik lagi, penting banget. Jangan sampai ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, malah menjatuhkan semangatnya kita. Itu harus kita lakukan sebaliknya, ya, sehingga kita terus berada dalam semangat yang stabil. Karena membandingkan diri juga lumayan, ya, pelajaran yang luar biasa yang gue alami selama ini. Termasuk salah satunya ketika kita membandingkan kecukupan kita dengan kekurangan orang lain, atau kekurangan kita dengan kecukupan orang lain, atau kekayaan orang lain, ya, itu yang akhirnya malah wah dia mah enak ya, dia kaya, dia sukses, dan kalau sementara gua mah buat makan besok aja susah gitu kan. Nah ini yang malah membuat kitanya nggak bertumbuh, dan ya malah membuat kita akhirnya nggak bersyukur dan mengeluh. Ini dikemas dengan kebalikan dari yang itu, sehingga secara nggak langsung juga kita bisa menjadi pribadi atau orang yang tenang menjalani hidup, dan pun selalu berada dalam keoptimisan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan untuk kita belajar bareng-bareng, bisa ya kita praktekkan dari hal-hal kecil, hal pelan-pelan lah, pelan-pelan, sehingga kita bisa menjadi pribadi atau diri kita yang sejati lah, diri kita yang sebenar-benar, yang tidak kontaminasi dengan keadaan, tidak mengeluh, dan selalu berada dalam kestabilan rasa syukur, kestabilan optimisan tadi, kestabilan bahwa kita ditakdirkan sempurna, kita ditakdirkan luar biasa, kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Semoga kita dapat belajar, bisa mempraktekannya bareng-bareng. Mungkin segini dulu video yang bisa gue bagikan, sharing-sharing yang bisa gue sampaikan. Dirasa ada yang bermanfaat, silakan teruskan lagi pada teman-teman yang lain. Dan sekali lagi gue bilang, tidak bermaksud mengajarkan, tidak bermaksud untuk menggurui, karena pun gue masih sangat-sangat belajar dalam hal ini. Tapi gue cuma memutuskan
ketika aku mengalami sesuatu kebaikan, mendapatkan pelajaran pengalaman yang luar biasa yang gue anggap hal yang luar biasa, gue pengen membagikan kepada teman-teman. Sehingga ya mudah-mudahan kita nanti bertumbuh bareng-bareng menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaian. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.